seakan-akan masyarakat ini membeli kucing dalam karung. Nah, masyarakat partai menyodorkan pemimpin, sedangkan masyarakat itu nggak tahu karakter pemimpin ini seperti apa. Nah, begitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Para sahabat Pelantarang Mudo, 2020 sudah disepakati untuk dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk tahap pertama. Dan di Sumatera Barat, salah satu daerah yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung itu adalah Kabupaten Sujunjung. Hari ini kita berada di Kabupaten Sujunjung, Sumatera Barat, bersama dengan tokoh aktivis pemuda Kabupaten Sujunjung, yaitu Bung Aris Supratman. Dan kita ingin melihat bagaimana pandangan anak-anak muda di Sujunjung tentang pilkada ini, sebagai orang yang juga cukup peduli dengan keadaan kabupaten ini, yang termasuk juga yang sering mendemo ini dulu bupati, kepala daerah di Kabupaten Sujunjung, dan seperti apa dia melihat pilkada ini ke depan. Dan mari ikuti sesi bincang-bincang kita ini, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih bagi para sahabat semua yang telah mendukung channel ini. Selamat sore Bung Aris. selamat sore Pak Ustadz. Sehat? Sehat. Dan kabarnya? Mungkin barangkali diawali perbincangan kita ini dengan dengan ta'aruf ya. Ya. Tak kenal, tak tahu karena tak kenal, tak kenal karena tak ta'aruf. Dan mungkin akan bertanya, siapa sih itu Bung Aris Supratman? Bisa diceritakan latar belakang pendidikan dan organisasinya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Nama saya Aris Supratman. Dulu saya itu SD itu tahun berapa itu ya? Udah lupa saya. SD Sujunjung itu, SD 45, terus ke SMP 14, terus ke STM SMK 2. Terus saya melangkah ke Stit Al Yakin, Muaro Sujunjung. Dulu saya bidang saya teknik Ustadz. STM, pindah ke Stit, melanjutkan ke Stit. Ya. Nah, di situ saya agak ini ya, dari umum di agama ini, rasa-rasanya kita di masyarakat itu, pola pikir masyarakat itu kan begini itu. Biasanya yang berbaur pendidikan agama itu pasti bisa ngaji, pasti bisa ceramah. Nah, kita dari umum ini tentu agak susah. Kita ini kan orang agama, nggak ada background pendidikan, agama. Makanya kita lanjutkan kuliah di Stit sambil kita belajar agama di pondok pesantren. Nah, gitu Ustaz. Latar belakang organisasi? Kalau organisasi kita mulainya awalnya itu dari BEM 2010 sebagai menteri dalam luar negeri waktu itu di BEM. Kemudian melangkah ke HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2012. Saya masuk basic training itu Ustaz. Kemudian setelah itu terjadi dinamika antara HMI dengan pemerintah. Kemudian kawan-kawan membentuk sebuah perkumpulan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Sujunjung, dan saya waktu itu dipilih menjadi ketua umum. Masa jabatan 2013-2015. Kemudian lanjut ke KNPI, kemudian menjadi Kabid PA HMI cabang Sujunjung, kemudian di DPD KNPI dan Sujunjung. Kemudian lanjut menjadi Wasekum PA HMI Basko Sumatera Barat tahun 2015 waktu itu. Dan sekarang kita diamanahkan lagi oleh Ustadz sendiri ya, sebagai ketum PW-nya, Pemuda Muslimin Indonesia, PC Sujunjung. Mungkin itu Ustadz sekilasnya. Oke, apa pandangannya, kita langsung to the point aja ini, apa pandangannya tentang pilkada ya Ustaz ya? Pilkada tahun 2020 ini kita melihat secara nasional Ustaz ya, itu ada kisaran 270 daerah nanti yang akan mengikuti perhelatan pilkada ini. Nah, di Sumatera Barat itu ada 13 kabupaten kota yang mengikuti pilkada langsung ini. Nah, 11 diantaranya itu kabupaten, 2 kota.
Bukit Tinggi dan Solok. Dan salah satunya itu adalah Sijunjung. Nah, kita berharap di pilkada ini, Ustaz, ada momentum masyarakat untuk mencerdaskan demokrasi kita ini. Kita kalau berbicara pilkada ini, kita tentu akan melihat hal yang urgennya. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua itu partai politik. Nah, yang ketiga itu kan kandidat kan. Di sini kita berharap bagaimana orang-orang ini antara masyarakat dengan parpol ini bersinergi. Kita berharap parpol ini benar-benar mengusung para calon ini yang betul-betul yang dari rakyat, yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan nanti parpol ini terjadi sebuah dinamika politik pribadi ya, partai, dan tidak melibatkan suara masyarakat. Nah, ini nanti yang akan menghancurkan daerah kita ini ke depannya, Ustaz. Tapi itu kayaknya seperti sekarang nggak sulit, karena memang kan masyarakat kan cuman hanya disodorkan, ini loh kandidat yang mesti dipilih kan, memang ini, dan ada masalah di situ. Dan kita melihat bahwa sejak pilkada langsung ini 2004, 2009, kemudian sampai sekarang ini adalah yang keempat kali kita melaksanakan pilkada langsung. Bagaimana menurut kacamata Bung Aris Supratman melihat apakah masyarakat kita itu semakin memahami tentang demokrasi ini atau semakin tidak acuh dengan perhelatan? Jadi begini, Ustaz, kalau menurut saya kan secara objektif saya lihat kajiannya tentang partai politik ini, seakan-akan masyarakat ini memilih kucing dalam karung. Nah, masyarakat partai menyodorkan pemimpin, sedangkan masyarakat itu nggak tahu karakter pemimpin ini seperti apa. Nah, begitu. Kalau masalah masalah demokrasi, saya pikir demokrasi kita ini terlalu dipaksakan ini, Ustaz. Gitu. Saya rasa 40% itu masyarakat kita belum mengenal itu demokrasi. Dipaksakan itu maksudnya seperti apa ini? Begini, Ustaz. Kalau kita lihat dari gejolak 98 itu, Ustaz, kita lihat kan yang tidak pro ke pemerintah itu kan ke masyarakat. Itu ada segelintir elit politik yang ingin menggulingkan orde lama, orde baru supaya beliau ini masuk ke dalam pemerintahan. Nah, begitu. Itu pemahaman saya, Ustaz. Berarti kan artinya memang pemilihan langsung itu one man one vote ini sebetulnya belum dipahami, belum maksimal lah. Tapi memang mungkin karena memang karena sistem kita itu kan musyawarah perwakilan, dan itu mungkin yang lebih tepat gitu. Tapi kan ini kehendak ini. Nah, kita agak bergeser sedikit soal Sijunjung. Artinya bupati yang lama atau yang sedang menjabat ini, yang sudah habis yang mau habis jabatannya ini, tentu sudah banyak berbuat untuk Kabupaten Sijunjung. Tapi tentu tidak semua persoalan yang sudah bisa diselesaikan. Pertanyaannya adalah apa persoalan Kabupaten Sijunjung ini yang nampak bagi Bung Aris yang selalu mengikuti dinamika di pemerintahan Kabupaten Sijunjung ini? Apa persoalan yang mendasar yang ada di Kabupaten Sijunjung ini? Kalau kita ya, Ustaz, ya, sebagai orang-orang pemuda lah di daerah ini, kita tidak mentidakkan bahwa Bapak Yusril Arifin itu telah membangun di daerah kita. Selama 10 tahun beliau menjabat, tentu ada keberhasilan beliau. Nah, yang harus kita garis bawahi bahwasanya setiap pejabat publik itu tidak selalu sempurna. Maka untuk menyempurnakan beliau itu ada kritikan masyarakat. Nah, di sini kita menorong beliau. Selama ini kita coba lihat audiensi, kita demo beliau kan. Itu bukannya kita benci kepada beliau, cuman kita ingin menasihatkan sebagai anak daerah ini. Begitu, Ustaz. Kita ingin sama beliau itu beradu gagasan, beradu argumen sama beliau. Nah, begitu untuk memajukan daerah kita ini ke depannya. Ya, artinya kan sudah ada nih yang dilakukan. Nah, ke depan gitu ya, ke depan Kabupaten Sijunjung ini kan tentu ada harapan yang harus diselesaikan oleh kepala daerah berikutnya. Betul, gitu ya.
Nah, persoalan seperti apa yang nampak di kacamata Bung Aris gitu? Kalau masalah yang urgent sekali di Sunjung ini di start, mungkin itu ada 3 mungkin kalau saya lihat. Mungkin kalau pembangunan udah lumayan ini kan ya. Mungkin Ustadz lihat sendiri itu gedung yang dibangun oleh Pak Yusarifin dan RTH termasuk ini. Nah, cuman yang paling urgent itu kalau saya memandang itu pertama itu masalah SDM, Ustadz. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang cerdas itu kalau SDM kita belum mampu untuk itu. Nah, kalau saya melogikakannya itu kalau masyarakat itu SDM-nya itu 40% pola pikirnya, paling tidak itu pemimpinnya akan melahirkan pola pikirnya 40%. Sebab kan pemimpin ini lahir dari masyarakat, Ustaz. Nah, begitu. Nah, kita berharap nanti pada kita nggak tahu lah ya nanti siapa yang menang ya. Yang penting untuk pilkada tahun 2021 ini, 2020 ini merupakan putra-putra asli kita, putra-putra Si Junjung yang terbaik nanti akan mencalon untuk pilkada tahun 2020 ini. Cuman yang perlu kita tekankan kepada kepada para calon ini, kita ingin ya menguatkan sumber daya manusia kita dan sumber ekonomi kita, Ustaz. Jadi pertama sumber daya manusia, tadi ada 3, kedua ekonomi. Kemudian kesehatan. Ya. Kalau kita beda, apa persoalan ekonomi Kabupaten Si Junjung ini? Artinya, apakah masih 50% berada dalam taraf kemiskinan, atau soal lapangan kerja, atau persoalan apa yang terjadi? Nah, antara masyarakat dan pemerintah ini tidak ada yang menjembatani itu, Pak Ustadz. Nggak ada checks and balance-nya begitu. Nah, kita berharap semua pemuda yang ada di sini, yang di daerah ini, kita berharap itu mempunyai komitmen yang sama untuk mengawal ini. Nah, intinya pemerintah itu menganggarkan APBD untuk masyarakat itu tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kemudian program-program pemerintah itu saya bukan tidak bagus ya, itu bagus. Cuman kurang ada indikator dan barometernya yang urgent pada masyarakat. Nah, itu yang contohnya mungkin ini termasuk DPR ya, Ustaz, ya? Artinya gini, maksudnya mungkin ada yang dibangun tapi sebetulnya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi gitu. Kesannya menghambur-hamburkan uang gitu. Uang saja gitu. Dan kemudian kalau seandainya ekonomi kita bagus, pasti pendidikan itu akan lancar, Ustaz. Termasuk kesehatan. Nah, kalau ekonomi kita ini merosot, anak-anak kita nggak bisa sekolah, apalagi berobat. Nanti lari ke kemiskinan, Ustaz. Nah, gitu. Kalau kesehatan, apa yang di Si Junjung ya? Kalau Si Junjung ini sudah bagus, masalah instansi kesehatan, Ustaz, ya. Cuman kalau kita lihat itu apanya kurang bagus pelayanan terhadap masyarakat, itu saja yang kurang bagus sebenarnya. Gitu. Berarti mungkin kritikan pelayanan terhadap kesehatan ini memang menjadi masalah bagi kita di Sumatera Barat. Membeda dibandingkan Jawa karena tidak banyak yang mau agak ramah itu terhadap pasien ini, persoalan kita. Kemarin itu kami bersama Sekum mengadakan audensi itu dengan Sekda ya, melihat pendidikan ini, SDM kita ini. Kita ingin merekomendasikan kepada pemerintah itu bahwa Si Junjung itu harus mengaktifkan kembali dalam pendidikannya. Oh, jadi dalam pendidikannya nggak ada? Nggak ada, Ustaz. Jadi selama 10 tahun ini kita nggak punya pendidikan. Yang ada itu komite. Nah, komite ini kalau nggak ada pendidikannya, siapa yang ngurusin, Ustaz? Iya. Nah, kemarin kita audensi dengan Sekda bersama HMI itu kemarin kan, sama cabang Pemuda Muslim Si Junjung. Kita sudah surati itu Sekda. Alhamdulillah kemarin sudah ditanggapi oleh Bapak Bupati. Dan kita ingin juga membuat daun pangan, Ustaz. Daun pangan ya. Bagaimana nanti kestabilan pangan ini harus dijaga juga, Ustaz. Apalagi COVID ini, Ustaz. Kita tidak ingin nanti COVID ini kan kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Nanti jangan-jangan nanti pangan kita tidak mencukupi untuk Jadi yang kita harapkan itu pemerintah itu tidak hanya memberikan BLT kepada pemerintah, kepada rakyat, tapi pemerintah itu juga memberikan bantuan bibit kepada masyarakat supaya masyarakat produktivitas. Itu yang kita harapkan, Ustaz.
Oke, terakhir nih pertanyaannya adalah apa keunggulan Kabupaten Sejunjung ini yang nampak bagi Bung Haris dibedakan dengan daerah-daerah lain? Ada keunggulan Kabupaten Sejunjung ini yang belum tergarap. Kalau keunggulan kita banyak, Ustaz. Salah satunya itu minyak bumi itu. Apa namanya itu yang masih dicari itu titik temunya di sana di Kecamatan Kertotujuh itu. Kita punya minyak bumi, kita punya wisata adat, kita punya geopark di Seloke, kita punya hamparan bumi yang luas, sawah. Nah, sampai sekarang itu mungkin sebagian sudah ada yang diangkat isunya oleh daerah kita, seperti geopark, seperti minyak bumi itu. Nah, sebagai apa namanya orang Minang, Ustaz, di Sumatera Barat ini, nah sawah dan ladang ini sudah menjadi kehidupan orang kita. Dan kita berharap nanti Pemda kita ini yang nanti yang terpilih sebagai bupati, bagaimana dia bisa nanti memberdayakan masyarakat untuk apa namanya menggarap lahan tidur itu, Ustaz. Gitu. Jadi di sini, Ustaz, kita lihat paradigma masyarakat kita itu masih tradisional. Ada yang ke sawah itu masih tradisional, begitu. Nah, nanti ya bersama kita nantikan sama Pemda perlu meningkatkan produktivitasnya untuk lebih lagi menjadi daerah agraris lah gitu. Siapa calon bupati yang didukung oleh Bung Aris? Kalau itu susah saya start. Apa namanya, susah saya untuk mengatakannya. Sebab di antara calon-calon itu bagus semua. Bagus semua menurut saya. Kita kan belum tahu menurut masyarakat gitu. Jadi susah saya untuk mengatakan mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Susah sekali itu. Tapi yang didukung ada gitu ya. Ada. Oke, Bung Aris, terima kasih untuk perbincangan kita di Parata tentang pilkada di mata pemuda. Dan memang kita ingin mendorong ini bahwa suara-suara dari pemuda, suara dari masyarakat ini tersampaikan dan didengar oleh para elit-elit politik, ya, bahwa sebetulnya masyarakat itu sangat peduli loh dengan hal-hal ini, dan bagaimana ke depan partai politik itu ya juga memahami. Kita lihat misalnya mencerdaskan lah. Iya, karena sebetulnya partai politik juga harus sadar kalau misalnya di Kabupaten Sejunjung cuma satu independen. Misalnya kalau di Bukit Tinggi ada 3 calon independen, kan sebetulnya itu kan pukulan telak kepada partai politik. Di situ sebetulnya ada pergeseran trust gitu ya terhadap partai gitu. Dan itulah perbincangan menarik, dan insya Allah akan ada perbincangan-perbincangan berikutnya kita bersama Bung Aris Supratman. Beliau ini juga adalah Ketua Pemuda Muslimin Indonesia cabang Kabupaten Sejunjung, yang insya Allah akan jadi Ketua Pemuda Muslimin wilayah Sumatera Barat. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat ketemu kembali dan berjumpa sahabat Pelantarang Mudo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan akhirnya kita ucapkan billahi fisabilil haq fatakullah mastatatum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.